Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fafila rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan segala limpahan nikmatnya. Kita masih terbimbing dan terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di jalan yang benar dan tidak terpelosok ke jalan yang salah. Salawat salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan kita semua umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Fafillah rahimakumullah. Siapapun kita sangat membutuhkan naungan. Di dunia kita membutuhkan naungan, apalagi di akhirat. Naungan di dunia minimalnya terhindar dari terik panas matahari, terhindar dari derasnya hujan, dari terpaan angin, dan untuk kita beristirahat. Di akhirat kita sangat membutuhkan naungan, dan tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau naungan di dunia saja kita susah payah untuk mendapatkannya, apalagi naungan di akhirat kelak. Kalau di dunia kita masih bisa minta bantuan kepada teman-teman, saudara-saudara, ataupun siapapun. Tapi kalau di akhirat kita tidak bisa meminta pertolongan kepada siapapun, karena semuanya membutuhkan naungan. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan kepada kita semua melalui sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari yang tiada naungan kecuali naungannya. Jadi hanya diberikan kepada 7 kelompok manusia yang nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Siapa mereka? Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Siapapun kita yang menjadi seorang pemimpin, maka berlaku adillah. Bahkan seandainya kalau ada satu permintaan yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepada Allah untuk diberikan pemimpin yang adil. Sebab kalau ada pemimpin yang adil, rakyatnya jadi makmur, sejahtera, hidup damai. Bukankah permusuhan, pertikaian, pertumpahan darah karena ketidakadilan? Maka tegakkanlah keadilan dimanapun berada sebagai seorang pemimpin. Kita pun bisa menjadi seorang pemimpin. Pemimpin rumah tangga harus berbuat adil. Minimalnya menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Berlakulah adil dengan mata kita, dengan lisan kita, dengan telinga kita, tangan, kaki kita, semuanya. Karena kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah kita pimpin. Maka berlakulah adil sebagai seorang pemimpin. Insya Allah akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di akhirat. Kemudian yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala. Pemuda, pemudi, remaja, remaji yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang agak sulit. Anak muda, darah muda, ingin melakukan ini, ingin melakukan itu, untuk melampiaskan kesenangannya. Tapi ada pemuda, pemudi yang dia beribadah kepada Allah dengan sepenuh hati. Maka mintalah kepada Allah. Kita yang punya anak, ketika mereka menginjak remaja, menginjak menjadi seorang pemuda, seorang pemudi, akil balik, mintakanlah kepada Allah agar mereka benar-benar menjadi pemuda-pemudi yang taat, senantiasa beribadah kepada Allah. Karena Allah lebih mencintai seorang pemuda, seorang pemudi yang taat kepadanya daripada yang sudah tua. Kenapa? Kalau sudah tua, sudah sepuh, memang sudah waktunya. Kalau anak muda, inginnya melakukan hal yang aneh-aneh. Dan fenomena sekarang, kita bisa melihat hal yang seperti itu. Banyak pemuda yang tidak terbimbing, akhirnya mereka bukannya dekat dengan Allah, tapi jauh dari Allah. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada mereka. Terutama untuk anak-anak kita, ayo
Jadikanlah mereka generasi sejak muda mereka sudah beribadah, taat, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Terpaut dengan masjid itu artinya dia senantiasa menjadikan masjid sebagai sarana terbaik untuk memintakan sesuatu kepada Allah. Dia berusaha terus memakmurkan masjid dengan cara yang paling dia bisa, yang paling dia mungkin untuk melakukannya. Apalagi kalau kemudian berkelapangan harta. Masjid butuh apa? Dia bisa berikan. Minimalnya memakmurkan masjid dengan berjamaah. Maka untuk zaman sekarang, saat ini, setelah ada wabah, orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid pasti sedih. Kenapa? Karena sedang dipisahkan untuk sementara waktu antara dia dengan rumah Allah, dengan masjid. Tapi jangan khawatir. Insya Allah, wabah ini akan segera selesai. Dan orang-orang yang terpaut hatinya dengan masjid akan segera mendatangi rumah-rumah Allah. Akan berlama-lama di sana, ruku dan sujud memintakan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'lim di dalamnya, tadarus di dalamnya, Masya Allah. Kerinduan yang luar biasa bagi orang yang terpaut hatinya dengan masjid. Dan kalaupun sekarang sedang menunaikan sholat di rumah, tidak bisa datang ke masjid, insya Allah, Allah akan nilai baginya sama seperti ketika dia datang ke masjid. Insya Allah. Pautkanlah hati kita dengan masjid. Kemudian, yang keempat, warujulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang mereka saling mencintai, cinta mencintai karena Allah. Mereka berkumpul dan berpisah karena Allah. Jadi bukan karena yang lain. Bukan karena ada sesuatu yang diinginkan. Dekat dengan si ini supaya dapat ini. Dekat dengan si itu supaya nanti bisa naik jabatan. Dekat dengan si A supaya nanti bisa ditraktir. Dekat dengan si B supaya nanti bisa diberikan hadiah. Bukan itu tujuannya. Tapi dekat dengan A, B, C, D, dengan siapapun untuk mencari keridhaan dari Allah. Karena ketika dekat dengan dia, dia merasa bahwa terbimbing untuk senantiasa mengingat Allah. Maka cinta mencintai karena Allah ini sesuatu yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika diingatkan, sekalipun mungkin agak keras mengingatkannya, kalau dia tahu karena sahabatnya menginginkan dia selamat, dia tidak akan merasakan sakit hati, justru akan berterima kasih. Inilah cinta mencintai karena Allah. Insya Allah kedua-duanya akan sampai ke surganya Allah. Belum masuk surga, mereka akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, karena teman kita akan menunjukkan kualitas keimanan kita. Kemudian yang kelima, warujulun da'athu mar'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang dirayu oleh seorang perempuan yang terhormat, bangsawan, lagi cantik. Tapi dia mengatakan, inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Ini artinya ada seorang laki-laki yang digoda untuk berzina. Tapi dia yakin betul bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melihatnya, sekalipun tidak ada makhluk yang melihatnya. Sekalipun dalam keadaan sepi, sekalipun di dalam kamar, tidak ada yang tahu. Tapi Allah maha tahu dengan apa yang dilakukan oleh dirinya, sehingga dia mengatakan, inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Atau mungkin kemudian dia harus disiksa, atau mungkin dia harus dibunuh sekalipun, demi untuk menjaga kehormatannya dan takutnya kepada Allah. Maka dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuat imannya, insya Allah. Kemudian yang keenam, warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu.
seseorang yang dia bersedekah, mengeluarkan sedekah, lantas disembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Artinya dia benar-benar menyembunyikan sedekahnya, tidak dipublikasikan. Walaupun bukan tidak boleh dipublikasikan, tapi dia sangat hati-hati, khawatir nanti akan muncul riya, ujub, sum'ah yang kemudian akan menghancurkan amalnya. Tapi kalaupun kemudian sekarang kita bersedekah dan diumumkan, niatkan untuk memberikan motivasi kepada kaum muslimin yang lain, terutama para ahlinya, supaya bisa ikut untuk memberikan sedekahnya. Yang penting, hati kita menyimpan amal ini sebagaimana ketika dia bersedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak mengetahuinya. Garis besar dari pemahaman ini adalah tidak ada riya sedikit pun ketika mengeluarkan sedekahnya. Insya Allah dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yang ketujuh, warajulun dzakarallahu khaliyan fafadat ainahu. Dan seorang laki-laki atau seseorang yang berzikir kepada Allah di tempat yang sunyi, sepi, kemudian kedua matanya mencucurkan air mata. Masya Allah, dia kelar sajadah di tempat yang sunyi, di tempat yang sepi, tidak ada yang tahu. Kemudian dia sampai menangis di hadapan Allah. Karena ada dua tetesan yang paling dicintai oleh Allah. Yang pertama adalah tetesan fisabilillah, tetesan perang fisabilillah. Yang kedua adalah tetesan air mata karena menyesali dosa. Kalau kita tidak bisa yang pertama, jadilah yang kedua. Tiap malam kita menangis kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Di penghujung Ramadan, kita menangis kepada Allah. Barangkali ada dosa yang belum diampuni oleh Allah. Inilah orang-orang yang akan mendapatkan naungan, di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin yang adil, pemuda-pemudi yang senantiasa beribadah kepada Allah, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid, dua orang yang saling cinta mencintai karena Allah, sehingga bertemu dan berpisahnya, berkumpul dan berpisahnya karena Allah. Kemudian seorang laki-laki yang digoda seorang perempuan yang terhormat dan cantik, tapi dia mengatakan, aku takut kepada Allah. Kemudian orang yang bersedekah, disembunyikan sedekahnya sampai tangan kanan bersedekah, tangan kiri tidak mengetahuinya. Artinya dia tidak ingin riya, tidak ingin diketahui oleh orang lain, hanya ingin mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, seorang laki-laki yang menyendiri atau seseorang yang berzikir dalam keadaan sepi, kemudian mencucurkan air mata karena permohonan atas dosa-dosanya untuk diberikan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wallahu a'lamu bishawab. Itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala kebaikan dan kebenaran datang dari Allah, segala kekhilafan dari diri saya. Bila taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.